Baik, adik-adik peserta Latsar yang tergabung dalam kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, adik-adik semua. How are you this afternoon? Alhamdulillah, we are great, Coach. Alhamdulillah. Okay. Actually, how many member of this group? Ada berapa anggota kita? Siap 9, Pak. Ada berapa? 9, Pak. Ini bawaan lemes semua ini, apakah sudah makan siang ini? Belum makan ya? Kok pada lemes ini kenapa ini? Ayo Siap semangat. sudah, Pak. Sudah. Siap sudah, Jangan, Pak. iya, jangan lemes-lemes lah. Iya. Ada yang belum makan? Yang belum makan, makanlah dulu. Yuk. Kalau belum makan, silakan makan dulu, keluar. Coba petik daun-daun yang ada di sekitar, silakan dimakan. Oke. Baik, adik-adik peserta Latsar yang tergabung dalam kelompok 1, mulai hari ini, panjang nanti, adik-adik nanti akan panjang bersama dengan saya, ya. Panjang perjalanan kita. Jadi mulai hari ini sampai nanti seminar akhir, ya. Seminar setelah kalian melakukan aktualisasi. Itu Alfrian, kamu makhluk goib ya? Kok nggak ada penampakan itu? Siapa? Kenapa itu Siap Alfrian? laptopnya ini, Pak. Oh ya, nggak usah pakai background juga nggak apa-apa. Nggak usah pakai background juga nggak apa-apa. Ya, Siapa? dihapus saja backgroundnya biar nggak kelihatan seperti makhluk goib. Takut kami siang-siang bolong kok ada hantu gitu. Kan kelihatan gantengnya. Wah. Pak. Iya. Pantas cewek-ceweknya pada diam semua ya. Mungkin melihat Alfian tadi belum kelihatan wajahnya ya. Iya. Oke, baik. Adik-adik peserta Latsar, jadi kita mulai hari ini. Jadi pembelajaran kita nanti akan ada beberapa fase untuk sinkronus. Jadi hari ini kita mulai sinkronus pertama di coaching agenda. Ya, ya. Perkenalkan dulu, nama saya Alam Syahril, ya. Ya, atau biasa dipanggil juga Coach Aril, karena nanti saya akan jadi coach, jadi panggilnya Coach Aril ya, coach aja ya, coach atau Coach Aril ya. Ya, Aril itu singkatan, Alam Sahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang, bukan gaya-gayaan ya. Iya, ya. Jadi Coach Aril, saya seorang Widya Iswara. Widya Iswara itu pengajar ya. Widya Iswara itu pengajar diklat namanya Widya Iswara di BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Ya, ya mungkin yang dari Lubuk Linggau kenal dengan saya ya. Kita sama-sama satu instansi di pemerintahan Kota Lubuk Linggau. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin ini ada orang berapa? 9 atau 10 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? Siap 9 orang, 10 kita Bapak. ya? Ya, ya 9 ya. 10 itu ada pengamat ya. Ya. Ya, saya minta perkenalan dulu orang 9 ini, singkat saja 1 menit, silakan nama, kemudian dari mana? Bukan, jangan dijawab dari tadi ya. Dari tadi Pak, kami ikut Zoom dari pagi tadi. Kan, asalnya dari mana? Instansinya ya atau unit kerjanya di mana? Silakan. Kita mulai dari cewek dulu kali ya. Cewek dulu apa cowok dulu? Cewek dulu ya. Ya, kita mulai dari yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri di layar saya ini ada Wine. Wih, Wine namanya. Wine Prakusa. Silakan Wine, perkenalkan. Introduce yourself. Siapa izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Winda Prakusya, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke, dari Pali ya, Penukal Abab Lematang Ilir. Panggilannya siapa? Dipanggil apa? Halo, are you still Ya, here?
Kok suaranya putus-putus? Pak, Wina Ya. terkendala jaringan, Pak. Oh ya, kendala jaringan. Nah, dipanggil siapa? Win ya? Winner ya? Ya. Siap dipanggil Ya. Wina, Pak. Oh, dipanggil Winner. Itu, Pak. Ya. Dipanggil. Winner, kalau jaringannya agak putus-putus, coba kamu zoom-nya dari lapangan golf ya. Nah, karena di lapangan golf tuh di Pali kan? Nah, kamu ke tengah lapangan golf situ, ya. Iya. Supaya dapat sinyal gitu. Saya pernah ke sana itu, ke lapangan golf itu. Saya pernah ke Bali. Oke, Siap, Pak. thank you. Winner, di bawah Winner ada Dea Vira, WS. Silakan Dea. Siap, mohon izin Pak. Nama saya Dea Vira Windiarani Salsabila, dipanggil Dea dari instansi Dinas Perhubungan Bengkulu Tengah, Pak. Bengkulu Tengah ya. Ada situ di sana ya. Siapa yang tahun kemarin Ilham atau siapa ya? Ada cowok siapa ada di sub Bengkulu Tengah? Iya, betul Kak Ilham itu, tapi bukan dari Bengkulu Tengah, Pak, dari Dinas Perhubungan Provinsi. Oh, provinsi. Satu lagi siapa yang dari Bengkulu Tengah? Satu lagi. Adi atau siapa itu? Andi atau apa? Andi Iya, ya? betul, ada yang namanya Hadi, Pak. Adi ya? Hadi, betul, Pak. Hadi atau Adi yang tahun kemarin yang prajabnya di Latsanya di Linggau? Hadi, Pak. Kalau nggak salah ada 2 orang. Tahun kemarinnya lagi, yang tahun 2023 atau 2022 kalau nggak salah. Rombongan Ilham. Rombongan Ilham. Ya, itu bimbingan saya itu. Satu dari Benteng, satu dari provinsi waktu itu Ilham, saya ingat. Ya, oke. Thank you Dea. Dea dari Benteng ya. Tuh, sinyalnya bagus kan? Ya, kamu dari Liku 9 ya, Zoom-nya ya? Saya tinggal di Kota Bengkulu, Pak. Oh, orang kota, nggak mau dikatakan orang dusun ya. Oke, Bengkulunya di mana Dea? Di daerah Lingkar Barat, Pak. Oh, Lingkar Barat. Oke, arah ke ini ya, arah ke apa namanya pelabuhan itu? Pulau Baya. Betul, Pak. Ya, oke. Saya familiar dengan Bengkulu Dea. Saya kuliahnya di Bengkulu kemarin. Iya. Oke, saya ngambil S3-nya di Bengkulu. Next, thank you Dea. Sebelah Dea ada Sekar. Silakan Sekar. Ya, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekar Sutrijanti Gumai. Nama dipanggil Sekar, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Pali, Pak. Siap, terima kasih. Oh, sama dengan situ ya, Wine ya. Sekar sama Siap, dengan iya, Wine Pak. ya. Ya, satu kantor ya. Siap, iya, Pak. Heeh. Beda ini enggak kamu? Beda seksi atau beda bidang kamu? Siap, beda Tugasnya. bidang, Pak. Kalau anu Sekar di mana? Siap di lalu lintas, Pak. Oh, di apa? Di bidang lalu lintas dan angkutan. Oh, Pak. bidang lalu lintas. Kalau Wina? Siap prasarana, Pak. Oh, di Pasarana. Ya, oke. Jangan sampai sama nanti aktualisasinya ya, harus beda ya. Kamu kan beda Siap, Pak. itunya. Iya, harus beda. Ya, tuh. Sekar nanti sama dengan Wina ini, sama dengan Wina. Kalau sinyalnya jelek, ya, zoomnya dari tengah-tengah lapangan golf itu ya. Iya, Pak. Iya. Oke, thank you Sekar. Next ada Devi. Silakan Devi. Izin memperkenalkan diri, nama Devi Permatasari dari instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas. Oh, sini orang Beliti ya, di Beliti ya. Devi, di Beliti ya Devi ya. Siap, Coach. Kantornya di Beliti, tapi asli dari Moraklingi. Oh, di Morak. Jadi Devi tinggal di Moraklingi. Siap, Coach. Oh, tinggal di Moraklingi, jauh dong. Siap. Iya, kirain kalau tinggal di Linggau enak nanti kalau mau bimbingan, tinggal janjian aja dengan coach. Coach saya mau ke ini, ke Diklat, mau bimbingan. Nah, gitu. Bimbingan langsung maksudnya bisa datang. Kan enak kan kalau dekat kan. Ternyata di Kelingi ya, tinggalnya di Kelingi ya. Siap, Coach. Oke, thank you Devi. Tapi kan Kelingi dekat Devi, 1 jam bisa jalan kan? Siap, Coach. Iya, nanti kalau mau bimbingan ya biar lebih inilah, biar lebih enak dan juga lebih jelas. Ya mending Depi datang aja nanti ke Linggau kalau mau bimbingan nanti pas 1 bulan nanti kan, pas off kan Depi ya. Siap, Ya, Coach. nanti saya kasih nomor WA-nya semua nanti silakan dihubungi saja coach ya. Coach saya mau bimbingan kapan gitu ya. Supaya enak. Yang dari Pali kan dekat tuh. Lewat Cecar. Ya. Sekar ya Wine ya, kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu jangan dipaksa, kita lewat online saja ya.
Oke, lanjut. Di atas Devi ada Alfrian. Silakan Alfrian. Siapa? Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama Alfian Wijaya, asal dari Disub Kabupaten. Kabupaten? Oh, Kepahyang ya. Siap, Kepahyang. Kabupaten Kepahyang. Oh ya, Kepahyang. Kepahyang itu oh ya, dia di ini. Tetangga tuh sama situ ya, sama Dea ya. Dia di Benteng kan? Siapa? Ya, bersebelahan ya. Iya, Sama-sama di jangan rebutan Bengkulu. lahan ya. Kamu berdua jangan rebutan lahan ya. Iya, Ya, Pak. nanti rebutan lahan nanti Alfrian dengan Dea nanti, ya. Oke, Kepayang. Tinggalnya di Kepayang Alfrian atau di Bengkulu kayak Dea? Siap, tinggal di Kepahyang, Pak. Oh, di Kepayang. Oke, iya. Dulu saya waktu itu lama sering waktu kuliah dulu bolak-balik lewat Kepayang. Iya, mau mampir tapi Alfrian tidak ada nawari mampir ya sudah lewat aja Kepayang. Siap, belum kenal, Oke. Pak. Oh, belum kenal. Sekarang udah kenal ya. Ya. Next, sebelah Alfian ada Muktasim Bilah. Ya, silakan Muktasim Bilah. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Muktasim Bila, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Pelawang, Pak. Siap, terima kasih. Oh, Pak Lawang. Oh ya, sama si Fikri ya. Siap, iya Pak, sama Pak. Fikri dengan satu lagi siapa? Ada dua orang bimbingan saya kemarin Pak Lawang, Fikri dengan Andi atau siapa ya? Yang dari Siap, Pak. Banyuasin, dari Sekayu. Mei Sandy ya? Ya, Sandy betul, Sandy dengan Siap, Pak. Fikri. Ya, bolehlah kalau ditanya ya. Kamu sama Siap, coachnya Pak. tanya aja. Gimana sih coach Ariel orangnya? Tanya dengan Fikri sama Sandy ya. Baik, Pak. Masih Fikri suka ngantuk, sering tidur. Masih, Pak. Oh, masih ya. Bilang ya, salam bilang coach Ariel dikurangi tuh tidurnya. Iya, dari dulu dia tuh Siap, kalau Pak. belajar Zoom sering ngantuk itu, bimbingan ngantuk itu. Iya. Oke. Next, thank you Muktasim Pak Lawang. Muktasim asli orang Pak Lawang ya? Siap, iya Pak. Oh, asli orang Pak Lawang. Tinggal di tebing ya? Siap, Pak. Oke, iya. Next, di bawah Muktasim ada Julius Simarmata. Silakan Julius. Siap coach, mohon izin coach, izin memperkenalkan diri. Nama Julius Stefano Simarmata, asal instansi Dinas Perhubungan Kota Medan coach. Siap, terima kasih Oh, dari coach. Medan. Jauh sekali Siap Medan betul ya. coach. Siap Oh, coach. jauh ya Medan ya. Medannya di mana Julius tinggal? Di Kota Medannya coach, di daerah Helvetia coach. Saya pernah lo ke Helvetia. Di Wah, situ kan ada tempat ini ya, tempat pendidikan guru-guru STM kan? siap coach, betul ada coach. Ya, saya 2 kali di situ. Sebelum jadi WI saya guru di STM. Makanya pernah ke Medan. Nanti Di kabarin aja provinsi. coach kalau datang ke Medan coach. Wih, kapan lagi ada kesempatan? Nggak lagi jadi guru, nggak dipanggil lagi di klub di situ. Iya. Juli saja kabarin kalau ke Linggau. Siap coach. Nanti saya Iya, kabarin nanti coach. ke Linggau kan? Pasti coach. Oke, iya. Oke, thank you Julius. Iya, masih Makasih ada Bika coach. Ambon di Medan? Masih ada coach. Nanti saya Iya, bawain untuk coach nanti. jangan. Siap. Iya, namanya Bika Ambon tapi Medan, bukan dari Ambon ya, Julius ya. Iya. Ya coach. Di sana juga masih ada Terung Belanda, Terung Belanda. Iya, Masih ada coach. bagus. Iya. Oke, thank you Julius. Di bawah Julius ada Ahmad Ilham Ar-Rasyid. Silakan, Ahmad Ilham Ar-Rasyid. Perkenalkan diri. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Ahmad Ilham Rashid, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin, Pak. Oh, Musi Banyuasin. Kok lemes ngomongnya Ilham? Antara galak dengan tidak kok ngomong? Antara mau atau enggak ngomongnya itu? Belum Siap, makan, Pak. Ilham? Siap sudah, Pak. Iya. Oke. Laulah ketemu dengan Kopek Manohara di Sekayu. Belum, Pak. Belum, udah kenal kau. Yang galak beli pentol. Siap kenal, Pak. Oh, kenal ya? Iya. Oke. Iya. Tahu ya dengan Kopek Manohara ya? Saya tahu, Pak.
Ilham orang Sekayu, asli Sekayu. Siap, asli Sky, Pak. Di kota Sekayu atau di mananya? Siap, kota Sky, Pak. Oh, di kotanya ya. Di kotanya. Di kotanya tinggal di mana Ilham? Siap, Pak, di perumahan Pemdanya, Pak. Randi bukan? Siap, bukan, Pak. Perumahan Pemda, Pak. Oh, beda ya. Karena saya punya teman kuliah dulu. Dia tinggal di Randi. Dia kerja di Pemda Musi Banyu Asin juga. Oke, saya pernah ke rumahnya waktu itu ke Palembang mampir. Oke, thank you Ilham. Dan yang terakhir sebelah Ilham, Julius ada M. Hendrawan. Silakan M. Hendrawan Renaldi. Renaldi. Izin Coach, Ya, silakan. nama saya M. Hendrawan Renaldi, dipanggil Renal, asal instansi Dinas Perhubungan Kota Lubuk Coach. Nah, orang Linggau nih. Oh, Siap Coach. oke. Oh ya, orang Linggau di sub itu ya, di Kayu Ara itu ya kantormu ya? Kantornya. Siap Coach. Oh, oke. Nah, ini ada nanti enak kelompok 5 ini. Ada tuan rumah tuh, ada si Renaldi. Nah, nanti kalau ada apa-apa di Linggau hubungi saja Renaldi ya. Nah, Renaldi jadi tuan rumah yang baik. Nanti Julius datang disambut Renaldi. Ya. Jangan Siap kau Coach. bikin nyasar-nyasar nanti Julius datang ke... Pernah ke Lubuk Linggau belum Julius? Siap, Coach. Kalau ke Lubuk Linggau belum pernah, Coach. Nah, itu makanya. Ya. Jangan ditunjuk jalan yang sesat nanti Renaldi. Ya. Ya. Siap Coach. Nanti laporkan dengan coach Julius kalau Renaldi nakal ya. Siap, Coach. Iya. Iya, biar kita cubit nanti kalau dia nakal. Oke, baik adik-adik peserta Latsar ya, itu perkenalan singkat kita. Ya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi. Kita tidak banyak waktu karena kita sampai dengan jam 3 ya katanya tadi. Jam 3 harus sudah selesai ya. Oke, sebentar ya, saya buka dulu. Gimana sudah bisa dilihat? Can you see? Can you see the screen? Kelihatan ya? Ya. Oh, nggak kelihatan itunya ya. Kita mau tampilnya. Oke. Bentar, saya mau tampilkan. Jadi materi kita itu coaching agenda ya. Coaching agenda. Ya, saya tampilkan dulu. Saya perbesar. Biar kelihatan. Ilham ngantuk Ilham? Ngantuk ada Ilham? Siap, tidak, Pak. No, ya. Kalau ngantuk ngopi dulu Ilham. Ngopi-ngopi. Iya. Oke, jadi materi kita adalah coaching agenda, di mana di coaching agenda ini adik-adik peserta Latsar, ya. Nah ini, jadi di pembelajaran kita ini nanti kita terdiri dari 5 kali pertemuan, ya, di virtual classroom. Jadi secara virtual nanti adik-adik akan ketemu kita di 5 kali pertemuan. Hari ini adalah pertemuan pertama, sinkronus pertama, berbicara tentang coaching agenda. Itu hari Senin tanggal 29. Kemudian setelah coaching agenda, saya akan memberikan tugas adik-adik untuk menyusun RA. RA itu saya singkat aja ya, rancangan aktualisasi. Ya. Nah, itu tanggal 3 Agustus hari Sabtu, kita nanti ketemu lagi di Zoom. Ya, kita materi kita adalah pembimbingan rancangan aktualisasi. Nah, pembimbingan ini akan berlangsung 3 kali di sinkronus ya. Hari Sabtu, hari Rabu, dan hari Jumat. Ya, hari Sabtu 3 Agustus, Rabu 7 Agustus, dan hari Jumat tanggal 9 Agustus. Kemudian di sinkronus kita yang terakhir di pembelajaran daring ini, yaitu sinkronus kelima, masih pembimbingan.
kok pembimbingan? Ini seminar ini, salah ini. Ini seminar ini. Ya, itu materi kita adalah seminar rancangan aktualisasi atau evaluasi rancangan aktualisasi. Ya, jadi di hari Senin nanti tanggal 12 kita akan melakukan seminar evaluasi rancangan aktualisasi. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk materi kita hari ini, ya, pertemuan kita hari ini, itu yang pertama kita review penguatan dan peran agenda 1, kemudian yang kedua review penguatan dan peran agenda 2, yang ketiga review penguatan dan peran agenda ketiga, dan yang keempat overview agenda keempat yang isinya pendahuluan, konsep aktualisasi dan habituasi, juga berbicara tentang rancangan aktualisasi. Ya. Oke. Nah, itu materi kita untuk hari ini. Ya, itu materi kita untuk hari ini. Nah, baik. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan adik-adik tentang ini? Materi kita hari ini, silakan. Silakan, ada pertanyaan. Jangan malu-malu. Silakan. Wah, masih malu-malu ini ya. Ya, mungkin belum, Bapak. Oh, belum ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke materi kita yang pertama ya. Ya, kita masuk ke materi kita yang pertama, kita review saja sebentar ya. Nanti kita perbanyak saja di agenda keempat ya. Oke. Silakan. Silakan, agenda 1, nama agendanya apa? Agenda 1, nama agendanya apa? Sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara. Oke, apa yang ada berapa mata pelatihan? Ada berapa mata pelatihan? Yuk. Ada berapa? Wasbang, apalagi wawasan kebangsaan. Ayo kita mereview dulu. Wawasan kebangsaan, apalagi? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, sama kesiapsiagaan bela negara. Bagus. Oke, ada 3. Jadi ada wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Iya. Oke, coba siapa yang jawab tadi? Depi ya? Depi jawab tadi ya? Oke, coba kita kasih tepuk salut untuk Depi. Tepuk salut. Gimana tepuk salut? Yuk, biar Rami, biar nggak ngantuk. Tepuk untuk Depi. Tepuk salut. Prok, 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 salut, salut. Prok, 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 salut, salut. Prok, 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 salut. Yuk, sama-sama. Untuk Devi, tepuk salut. Salut, salut. Ngomong. Salut, salut. 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 Nah, gitu dong. Ngomong sama suaranya. Ya, Biar siang-siang ini, Ilham lah diam, ngantuk. Jangan tidur Ilham, ya. Ya. Ya, jadi di wawasan kebangsaan, analisis kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, yang nanti akan adik-adik aplikasikan dalam rancangan aktualisasi itu ada di analisis isu kontemporer. Ya, ada di analisis isu kontemporer. Waktu itu belajar apa saja?
Analisis kontemporer. Ada apa? Ada tentang analisis isu, ya kan? Ada tentang analisis isu. Tentang analisis isu, di mana kita diminta untuk menganalisis isu-isu kontemporer, kita turunkan lagi ke isu-isu yang ada di lingkungan kerja kita. Nah, jadi misalnya si Alfrian tugasnya di seksi apa? Seksi apa? Siap angkutan, Pak. Seksi angkutan. Nah, jadi misalnya Afrian silakan nanti digali isu-isu yang ada di seksi angkutan. Isu-isu yang ada di seksi angkutan, ya. Nanti isu-isu itu dianalisis sampai nanti dicarikan penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itulah nanti yang akan kalian lakukan selama masa habituasi. Itu ya. Oke. Baik, kemudian agenda kedua. Agenda kedua apa mata pelatihannya? Berorientasi pelayanan, Pak. Ya, apalagi berorientasi pelayanan, apalagi Wina? Yang lain? Wina apa? Ya, kompeten, Pak, harmonis. Ayo urutannya gimana urutannya? Biasa disingkat apa? Berakhlak, Pak. Berakhlak. Kenapa singkatan berakhlak? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Tepuk salut. Salut. Oke, ya betul. Jadi di agenda kedua mata pelatihannya itu biasa disingkat berakhlak. Berakhlak itu orientasi pelayanan. Apa tadi? Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, hubungannya apa dengan aktualisasi nanti? Hubungannya apa hubungannya? Hubungannya apa? Dengan aktualisasi nanti? Apa hubungannya? Tadi kan saya katakan setelah dari agenda 1 setelah belajar isu, ya, maka kalian akan mendapatkan kegiatan inovasi. Apa yang akan kalian lakukan di habituasi nanti kan? Nah, tadi saya katakan bahwa inovasi tersebut akan kalian kerjakan di masa habituasi. Betul ya? Artinya kalian merumuskan kegiatan. Nah, pada saat merumuskan kegiatan itulah maka kalian memasukkan apa? Nilai berakhlak. Kemarin sudah belajar kan? Kemarin sudah belajar belum? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, di mana letak nilai-nilai yang berakhlak itu? Ayo, di mana? Di mana? Di mana letak nilai berakhlak itu? Apa contohnya nilainya? Yuk, katanya sudah belajar. Katanya sudah belajar. Kok lupa sih? Oke. Nah, di sini nilainya itu. Nih. Ini kan? Nah, ini kan? Ini bukan yang dipelajari kemarin? Iya kan? Ya, Pak. Nah, ASN berakhlak. Nah, kalau kita lihat satu-satu, berorientasi pelayanan. Yang kalian nanti masukkan dalam kegiatan kalian di kegiatan aktualisasi, itu yang di sini. Kode etik dan kode perilaku. Iya kan? Nah, misalnya, untuk kegiatan 1 saya akan memasukkan nilai berorientasi pelayanan. Nah, nilai yang mana? Ini kan ada 3 nih. Ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ada ramah, cekatan, selalu dapat diandalkan, ada melakukan perbaikan tiada
Ganti. Oh, saya mau memasukkan nilai Rama. Maka kalian jabarkan nanti dalam rancangan. Ya, kalian jabarkan nanti dalam rancangan. Nah, gitu. Ya, kalian jabarkan dalam rancangan bahwa misalnya ketika kalian bertemu menemui atasan, saya melakukannya dengan ramah, sopan gitu, senyum, salam, gitu seperti itu. Ya. Nah, itu. Nah, jadi yang di sini yang dimasukkan, yang kemarin belajar agenda 2 itu kan, masukkan kode etik dan panduan perilaku. Nah, yang ini nanti yang diselipkan di kegiatan-kegiatan dalam rancangan aktualisasi. Oke, akuntabel misalnya. Nih. Akuntabel yang mana? Nah, ini kita lihat akuntabel. Oh, ini ada melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan bertugas tinggi. Yang mana? Atau yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Atau yang ketiga, tidak menyalahgunakan. Nah, yang mana yang akan kalian gunakan ini? Kalian lakukan itu. Nah, itulah yang kalian masukkan dalam rancangan aktualisasi. Begitu juga dengan kompeten. Yang mana? Yang ini masukkan kan? Kemarin sudah belajar itu kan? Sudah dapat materi itu kan? Sudah dapat materi ini kan? Materi tentang berakhlak ini. Nah, kemudian yang ini harmonis. Nah, ini juga menghargai setiap orang dan sebagainya. Suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Itu. Atau ini, apa nilai apa ini? Loyal kan? Loyal. Nah, ini nilai-nilainya. Atau adaptif. Nah, ini nilai-nilainya. Atau dia kolaboratif. Nah, itu nanti. Ya, itu nilai-nilai itu yang akan kalian masukkan dalam kegiatan aktualisasi yang akan kalian lakukan di masa habituasi nanti. Ya. Oke. Nah, nilai-nilai itu kan disesuaikan dengan apa tadi? Disesuaikan dengan kegiatan kita. Nah, kalian kegiatannya di mana misalnya? Kalian kegiatannya apa? Masukkan nilai-nilai itu, ya. Oh, misalnya saya mau melakukan apa misalnya di kegiatan. Gitu ya. Oke. Oke. Coba kalian buka laptopnya itu. Itu di chat saya share buklet tentang berakhlak. Coba buka. Bisa enggak dibuka? Di-download di laptopnya. Bisa? Bisa dibuka? Ya, saya share screen. Sambil kalian buka juga yang di situ ya. Di mana tadi buklet? Mana tadi sini? Nampak tak? Julius, nampak tak Julius? Mana Siap, Julius? share Nampak? screen-nya kelihatan, Sir. Oke. Iya. Nah, ini. Jadi yang kalian masukkan nanti nilai-nilai ini, adik-adik ya. Nah, yang kalian masukkan nilai-nilai ini. Ini. Nah, sambil kalian buka juga yang di-download itu, jangan lupa di-download ya, di-download untuk panduan kalian. Misalnya tadi. Ini belum kelihatan ya, belum nampak ininya ya, tulisannya ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi nanti yang kalian masukkan itu nilai yang ini ya. Di rancangan nanti nilai yang ini. Nah, misalnya kalian masukkan orientasi pelayanan. Nah, ini contoh perwujudan perilakunya. Ini contoh perwujudan perilaku. Seperti Izin, ini kan? Coach. Ya, Izin, kenapa? Bapak. Izin untuk share screen-nya itu berhenti di bagian download aja. Terus mau nanya Coach, untuk bukletnya ini di-download di bagian mana ya Coach ya? Kok nggak muncul di chat? Kalian buka chat nggak?
belum terupload Izin sepertinya, Pak. sebelum Belum muncul di Oh chatnya. iya ya. Dia masih jalan. Sini masih biru. Masih apa? Apa namanya ini? Muter-muter. Ya, nanti Loading, sabar. loading. Ya, masih loading. Iya, masih loading. Betul, betul, betul. Ya, enggak apa-apa, sambil lihat saja di sini dulu, nanti bisa di-download ya. Nah, jadi misalnya gini, kalian mau melakukan misalnya pemberian informasi kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas. Nah, tertib lalu lintas ya. Tuh kemarin saya ada yang bimbing dari Kepayang, ada cewek itu. Siapa itu cewek? Dia berbicara tentang pemberian informasi angkutan pedesaan kayak jadwal siapa ya cewek pokoknya itu. Siapa yang dari Kepayang tadi? Siap. Zelin, Coach. Zelin, betul. Nanti kamu tanya Zelin ya, Alprian ya. Ya, bilang aja Zelin, kita sama coachnya. Saya dapat coach Ariel juga bilang gitu ya. Nanti si Zelin itu jadi dia memasukkan ini misalnya. Oh, dia memasukkan sini kan ada nih contoh perwujudannya, mengucapkan salam dan sapa saat melayani misalnya kan. Maka misalnya kegiatan kalian pemberian informasi, ngambil dulu ini, yang diambil ini kan. Nah, ini nilai ini yang mau diterapkan. Bagaimana caranya? Dengan mengucapkan salam, maka masukkan. Misalnya ketika memberikan informasi kepada masyarakat, saya mulai dengan memberikan salam, gitu. Seperti itu kan cerita. Saya memberikan salam, menyapa masyarakat dengan ramah. Kemudian sini kan ada solutif juga kan. Kemudian memberikan jawaban kalau ada masyarakat yang bertanya tentang informasi yang diberikan. Seperti itu kalimatnya, menyusun kalimatnya. Ya. Nah, gitu. Seperti itu, ya. Oke. Jadi itu. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lain. Nilai-nilai yang lain seperti nilai ini akuntabel misalnya kan. Apa di sini misalnya ini ada kan ini di sini kan ada ini. Ini kan ada misalnya apa di sini? Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Contohnya ini nilainya ya, panduan perilakunya, kode etiknya. Perwujudan penerapannya misalnya gini, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka kalian hubungkan. Misalnya kegiatan kalian memberikan informasi. Setelah memberikan informasi, misalnya saya menolak kalau ada masyarakat yang memberikan hadiah atau bingkisan. Karena itu juga masuk gratifikasi kan. Nah, seperti itu. Jadi disusun kalimatnya itu seperti itu. Nah, ya. Nanti enggak apa-apa, mungkin kalian masih bingung ya. Nanti kita sambil jalan aja, kita sambil jalan saja. Dan seterusnya, ya. Oke, itu sudah bisa dibuka ininya tadi yang saya share di chat, udah bisa dibuka belum? Saya belum ada, Coach. Oh belum ya, masih muter dia, masih loading dia. Nanti. Kalau udah ada juga nanti saya kirim saja di WA kalau susah nanti ya. Oke, saya kirim aja di WA. Baik. Nah itu ya, jadi itu agenda ketiga. Ya, jadi agenda kedua. Jadi di agenda kedua itu adik-adik diminta untuk memasukkan nilai-nilai berakhlak ini dalam pelaksanaan aktualisasi kegiatan sehari-hari, pelaksanaan tugas sehari-hari. Gitu. Kemudian untuk agenda ketiga, apa nama agendanya? Nama agendanya apa ketiga? Apa nama agendanya? Ayo. Peran dan kedudukan dalam mewujudkan, ujungnya ada kata smart ASN, smart ASN. Itu mata pelatihannya. Jadi mata pelatihannya ada dua kan, manajemen ASN dan smart ASN, smart government. Nama mata pelatihan. Kamu mewujudkan smart government. Nah, mata pelatihan ketiga ini itu diharapkan akan memberikan ide kepada adik-adik sehubungan dengan inovasi atau gagasan yang akan adik-adik lakukan. Ya. Jadi nanti ketika kalian berbicara tentang inovasinya, kalian katakan bahwa inovasi yang dilakukan ini, idenya itu dari apakah mata pelatihan manajemen ASN atau mata pelatihan smart ASN. Nah, seperti itu. Dan juga dengan memasukkan ya
ide-ide atau nilai-nilai yang ada di kedua mata pelatihan itu. Ya, di kedua mata pelatihan itu. Oke, ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan inti kita, yaitu tentang ya agenda keempat. Tadi kan baru agenda ketiga kan? Agenda 1, 2, 3 kan? Kita overview dulu tadi agenda 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke agenda yang keempatnya. Ya. Nah, jadi agenda keempat ini ya, nama agendanya apa? Nama agendanya apa? Nama agendanya itu Habituasi. habituasi. Nama agendanya apa? Habituasi. Nama mata pelatihannya apa? Nama mata pelatihannya aktualisasi. Gitu ya. Ya, jadi aktualisasi itu nama mata pelatihan. Jadi nama agendanya itu habituasi, mata pelatihannya aktualisasi. Ya. Nah, jadi apa isinya? Ya. Jadi agenda 4 ini memfasilitasi peserta kalian ya para CPNS untuk melakukan proses aktualisasi. Aktualisasi apa? Aktualisasi substansi mata pelatihan kedua yang berakhlak tadi dengan mata pelatihan yang ketiga. Itu ya, itu agenda habituasi ini. Nah, mata pelatihannya adalah aktualisasi. Di mana mata pelatihan aktualisasi itu ada tahapan-tahapan belajarnya. Ada tahapan-tahapan pembelajaran. Ya. Hari ini materi kita itu tentang konsepsi aktualisasi. Ya. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan materi konsepsi aktualisasi, kalian akan mendapatkan penjelasan aktualisasi. Penjelasan aktualisasi itu diajarkan itu di sinkronus yang ketiga kalau tidak salah. Sinkronus yang ketiga. Ya. Kemudian kalian sementara belajar itu kalian mulai menyusun rancangan aktualisasi. Dan nanti setelah rancangan aktualisasi kalian akan melakukan evaluasi dalam bentuk seminar. Kemudian setelah itu ada pembekalan habituasi. Nanti pembekalannya biasanya dilakukan sebelum evaluasi. Sebelum evaluasi ada pembekalan. Jadi nanti kan di sinkronus kita yang 2 hari sebelum pembekalan, materi kita itu pembekalan habituasi. Ya, yang saya sebutkan di sini tadi. Nah, ini. Mana tadi? Nah, ini. Nah, nanti di sini tanggal 9 Agustus kita belajarnya pembekalan habituasi. Nah, di 2 ini kita belajar penjelasan dan pembimbingan rancangan aktualisasi. Nah, yang sini coaching agenda hari ini kita belajar tentang ini tadi, konsepsi aktualisasi. Jadi ini ya, untuk pembelajaran kita di sinkronus nanti di tatap muka secara virtual ini. Oke. Baik. Nah, setelah itu, setelah kalian seminar, maka kalian akan aktualisasi di tempat kerja. Kalian akan mengaktualisasikan rancangan yang sudah disusun. Ya, diaktualisasikan di tempat kerjanya. Oke. Kemudian kalian akan masuk, setelah itu akan masuk ke sini, akan datang ke lembaga diklat untuk pembelajaran klasikal, di mana di pembelajaran klasikal itu kita mempersiapkan untuk evaluasi aktualisasi untuk seminarnya, seminar akhir. Dan terakhir seminar evaluasi aktualisasi dalam bentuk seminar. Nah, itu. Jadi ini tahapan-tahapan yang akan kalian lalui dalam pembelajaran agenda keempat ini. Dalam pembelajaran agenda keempat habituasi. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi, apa hal yang dilatihkan dalam aktualisasi ini, dalam agenda keempat ini ya, di mata pelajaran aktualisasi, apa yang kalian pelajari, yang akan kalian dilatihkan? Yang pertama, itu kalian menemukan isu atau mengidentifikasi isu. Kemudian menemukan gagasan solutif. Kalian
Ya, jadi nanti menemukan isu, kemudian menemukan gagasan solutif di mana ini nanti akan menjadi kendaraan. Kendaraan apa? Untuk mencapai tujuan. Tujuan kalian ikut Lasar ini kan akan menjadi PNS yang berkarakter. PNS yang berkarakter berdasarkan nilai-nilai dasar atau core value ASN. Nilai-nilai dasar ASN. Yang berakhlak tadi, itu namanya core value atau nilai-nilai dasar ASN itu. Ya. Nah, kendaraannya ini, yang kalian lakukan dengan kendaraan ini adalah ini. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Ini nanti mengaktualisasikan nilai-nilai dasar itu ada di tahapan pembelajar yang ini. Aktualisasi di tempat kerja. Nah, itu ya. Oke, jadi ini yang dilatihkan. Yang dilatihkan kita, pertama menemukan isu, yang kedua menemukan gagasan solutif, kemudian yang ketiga mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Ya, dalam pelaksanaan dalam pengimplementasian gagasan solutif ini, maka kalian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Oke. Sekarang kita lihat apa yang membedakan antara aktualisasi dan habituasi. Ya. Jadi aktualisasi itu merupakan suatu proses. Aktualisasi itu adalah proses. Proses apa? Proses apa? Proses ada 3 hal. Dari teori ke praktek, ya, dari konsep ke konstruk, kita punya teori, mau kita praktekkan, kemudian dari konsep ke konstruk, kita punya konsep, kemudian kita membangun konsep tersebut. Kemudian dari apa lagi? Dari apa? Menjadi kegiatan. Iya, dari rencana menjadi kegiatan. Itu. Jadi itu. Nah ini nih, gagasan atau rencana tadi. Ini kan? Jadi dia dari teori ke praktek, konsep menjadi konstruk, gagasan menjadi kegiatan. Itu. Jadi aktualisasi ini ya melatih kemampuan kalian 3 hal ini, yaitu mempraktekkan teori, membangun konstruk dari konsep, kemudian melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada gagasan. Itu aktualisasi. Sedangkan habituasi itu asal katanya habit. Tahu habit? Habit itu artinya kebiasaan. Jadi habituasi itu adalah proses pembiasaan diri. Kita membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai apa tadi? Nilai-nilai dasar PNS kalau nilai dasar ASN, kalau kita ASN, ya. Di sini secara umum untuk membiasakan, mengimplementasikan atau melaksanakan atau mewujudkan nilai-nilai tertentu. Di mana melalui proses internalisasi dan juga dispersonifikasi. Di mana dia melalui proses menginternalisasikan, memasukkan ke dalam diri kita. Kemudian mempersonifikasikan, menjadikan itu sebagai suatu pribadi. Contohnya tadi berakhlak. Setelah mengikuti Latsar, setelah belajar aktualisasi di agenda habituasi ini, kalian sudah melakukan kegiatan habituasi yang 30 hari kalender itu kan, maka diharapkan kalian menjadi pribadi atau menjadi personifikasi yang menunjukkan nilai ASN. Salah satunya apa? Yang tadi contohnya berakhlak tadi, orientasi pelayanan. Contohnya tadi apa? Bersikap ramah, cekatan, solutif. Jadi sudah beda. Ya, before after-nya itu kalian harus tunjukkan before after sebelum kalian mengikuti Latsar dan sesudah mengikuti Latsar. Harus ditunjukkan bedanya itu di mana. Ya. Oke. Jadi habituasi itu melalui proses pembiasaan. Nah, kalau kita lihat ya, habituasi itu yang aktualisasi itu yaitu yang terlihat. Ini seperti filosofi iceberg. You know iceberg? Tahu dengan iceberg? Apa itu iceberg? Ice apa ice? Iceberg. Ayo. Kalian tahu film Titanic? Tahu film Titanic? Siapa tahu, Pak. Oh, bukan generasi kalian ya.
Ternyata saya sudah tua ya, generasi saya ya film Titanic. Iya, jadi di film Titanic itu katanya dia tenggelam itu karena dia menabrak iceberg. Gunung apa? Es, Coach. Gunung es. Nah, jadi hubungan antara aktualisasi dengan habituasi itu seperti gunung es. Aktualisasi itu yang terlihat, yang atas ini. Nah, yang nampak, ya, yang nampak itu sini. Apa yang nampak itu? Skill, knowledge, kecakapan atau keterampilan, pengetahuan atau pemahaman, ya. Nah, itu aktualisasi. Sedangkan habituasinya itu yang tersembunyi. Kalau kalian lihat seperti gunung es ini, yang mana yang lebih besar? Yang terlihat atau yang tersembunyi? Siapa yang tersembunyi, Coach? Yang tersembunyi kan namanya juga gunung kan? Ada enggak gunung itu terbalik? Sininya lancip, sininya besar. Nggak ada kan? Iya. Tuh contohnya tuh di Kepayang. Banyak tuh pegunungan di Kepayang. Ada enggak di ini sih? Siapa tadi yang di Kepayang tadi? Alfian ya? Ah, itu. Ya, jadi yang tersembunyi di sini itu yang lebih besar. Sebenarnya dasarnya tersembunyi. Tersembunyi itu apa? Konsep diri, karakteristik pribadi, baik secara psikis maupun psikologis, dan juga motif. Ya, motif itu dorongan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang sebenarnya yang besar itu ini, yang berperan itu yang di dalam ini. Tapi yang nampaknya itu yang segini, skill dan knowledge. Jadi skill dan knowledge ini didasari pada sini. Ya. Iya. Sama. Di sini diaktualisasinya, di sini dihabituasinya. Dengan melakukan habituasi diharapkan nanti adik-adik nanti bisa terbentuk yang ini nanti. Terbentuk yang ini. Ditunjukkan dengan yang ini, skill dan knowledge. Gitu ya. Jadi filosofi hubungan aktualisasi dan habituasi ini seperti ya iceberg, seperti gunung es. Oke, proses dari habituasi ya, proses dari habituasi ini ya, itu sebenarnya kalian begitu kalian diangkat jadi CPNS, itu kalian sebenarnya sudah mulai melakukan aktualisasi sebenarnya di sini. Ya, di masa percobaan ini artinya di masa kalian sebelum diangkat jadi PNS, tapi sudah diangkat jadi CPNS, ya. Kalian diminta untuk mengikuti pelatihan dasar. Di mana di pelatihan dasar ini kalian melakukan habituasi, tapi sebelumnya sudah melakukan habituasi sebenarnya. Ya, sudah melakukan habituasi, sudah melakukan pembiasaan. Nah, dipertajam lagi di Latsar, itu diintervensi di Latsar dengan adanya kegiatan aktualisasi. Di mana di Latsar itu kalian diminta untuk membuat rancangan sebelum yang 30 hari sebelum off campus, kemudian kalian diminta untuk menyusun laporan setelah melaksanakan aktualisasi. Nah, ini sudah termasuk proses habituasi. Diharapkan nanti kalian akan menjadi seorang ASN yang profesional. Nah, profesional ini nanti akan dibawa terus sampai kalian nanti akhir dari masa pengabdian sebagai seorang PNS. Tetapi walaupun di masa tidak lagi di masa percobaan atau tidak lagi sedang mengikuti Latsar, kalian terus melakukan habituasi. Habituasi terus, pembiasaan ini terus dilakukan terus menerus. Ya, terus menerus sampai dengan akhir dari masa pengabdian. Karena ini nanti akan membentuk karakter. Jadi di masa habituasi ini akan terbentuklah karakter. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang aktualisasi dan habituasi. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan tentang aktualisasi dan habituasi. Julius, mau nanya Julius? Siap, belum ada pertanyaan, Ya. Sir. Ya, kenapa saya tanya Julius? Karena saya curiga Julius ini tidak gerak-gerak tadi, diam saja. Iya, takutnya jadi patung kamu Julius ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi di sini di pelatihan dasar adik-adik diminta untuk apa tadi? Membuat rancangan, kemudian mengaktualisasikan rancangan ini dalam kegiatan yang off campus itu, kemudian terakhir menyusun laporan.
Sekarang kita lihat bagaimana alurnya, bagaimana alur pikir proses penyusunan rancangan. Ya, bagaimana alur pikir dari proses penyusunan rancangan. Oke. Dimulai dari sini. Ini kan sudah dipelajari di ini, dimulai dari sini. Kalian diminta untuk mengidentifikasi isu. Identifikasi isu yang ada di organisasinya, khususnya yang ada di seksinya. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya ini dengan merefleksikan kondisi yang ada saat ini. Hubungannya dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Ya. Jadi kalian apa ya istilahnya merefleksi, flashback kembali, lihat bagaimana kondisi instansinya, kondisi unit kerjanya. Afrian lihat bagaimana kondisi di seksi apa tadi Afrian? Seksi lalu lintas ya? Ya, angkutan Pak. Nah, lihat di seksi Afrian itu, lihat ya bagaimana kondisi saat ini. Kemudian kalian bandingkan dengan yang diharapkan, ya. Oh, kondisinya seperti ini, harapan kita seperti ini. Nah, gitu. Maka kalian akan mendapatkan isu. Oke, sumber isu itu bisa dari individu, perorangan, dari unit kerja, dari misalnya tadi Aprian dari seksi, atau bisa juga keseluruhan secara umum. Ya, boleh juga Dishub Kabupaten Kepayang. Nah, oke. Di mana lingkup isu itu? Ya, kalian ini kita ambil saja langsung ke tusi jabatan. Ya, maka saya tanya, kalian ditempatkan di seksi mana? Ya, seksi mana? Di situ masih ada seksi bukan? Di Dishub masih ada seksi ya? Atau langsung bidang, seksinya jadi fungsional? Enggak. Di tempat kalian? Masih seksi? Ya, masih seksi, Pak. Masih seksi ya. Kalau misalnya memang sudah jadi bidang, lihat di bidangnya ya. Kalau misalnya kadang-kadang ada yang eselon 4-nya itu kasihnya itu dijadikan pejabat fungsional. Gitu ya. Nah, maka lihat tusi jabatan kalian. Kalian staf apa? Ya. Nah, kemudian dapatlah kalian isu. Isu itu kalian deskripsikan, kalian gambarkan. Apa sih maksudnya? Caranya dilihat sini. Penggambarannya didukung oleh data dan fakta. Kemudian ada dampak kalau isu itu tidak diselesaikan, dan keterkaitan isu tersebut dengan agenda ketiga. Apakah dia keterkaitannya dengan manajemen ASN, apakah keterkaitannya dengan Smart ASN, atau dia terkait kedua-dua mata pelatihan ini. Ya. Setelah itu, setelah kalian deskripsikan, maka kalian tetapkan core issue. Kemarin kalian sudah belajar kan ketika menentukan core issue itu menggunakan pisau analisis. Ini kan pisau analisisnya kan? Ya. Nah, sudah belajar kan kemarin APKL. Apa itu kepanjangan APKL? Apa kepanjangan APKL? Apa? Aktual, problematik. Ayo. Di modul ada itu. Kehalayakan, L-nya? Layak, Pak. Kelayakan. Oke. Nah, maka kalian ya, kalian misalnya di sini, misalnya setelah kalian mengidentifikasi, kalian mendapatkan 5 isu. Tentu saja ya, dalam waktu 30 hari itu tidak mungkin untuk menyelesaikan kelima-limanya. Betul enggak? Betul ya? Nah, oleh karena itu, kalian harus menentukan satu isu dari 5 tadi yang menjadi isu prioritas. Artinya isu yang akan dicarikan penyelesaiannya segera. Isu yang akan diselesaikan segera. Bagaimana caranya? Ya ini tadi, dengan menetapkan core issue. Dengan menetapkan core issue. Kalian tetapkan core isunya. Artinya isu prioritasnya apa? Ya.
Nah, ketika menentukan core issue ini, maka konsultasikan dengan mentor atasan kalian. Ya, misalnya Renaldi di seksi apa, Renaldi? Renaldi seksi sarana prasarana. Nah, nanti ketika mau menetapkan misalnya Renaldi sudah dapat 5, mau menetapkan 1, nanti tanyakan, konsultasikan dengan kasihnya, kasih sarana dan prasarana. Nah, ya, konsultasikan misalnya Pak atau Ibu, ya saya sudah menemukan 5 isu, kemudian sudah saya analisis, maka menurut saya isu yang akan kita selesaikan segera itu isu nomor 1 misalnya. Nah, gimana tanggapan beliau, mentornya, kasihnya Pak Kasih atau Bu Kasih itu, ya? Oke, nanti silakan konsultasikan. Setelah itu baru buatlah rumusan isu, dirumuskan kembali isunya itu, ya. Baru lakukan analisis ini. Di analisis ini kalian merumuskan, ini kan dasarnya kan dapat satu isu terpilih sini kan, maka di analisis ini kalian menentukan penyebabnya apa dan solusinya bagaimana. Nah, gitu. Penyebabnya apa dan solusinya bagaimana. Setelah dapat itu, maka kalian masuk ke berikutnya, yaitu carilah gagasan kreatif. Hubungkan dengan agenda ketiga. Gagasan kreatif kalian itu apa? Itulah yang disebut dengan inovasi. Gagasan kreatifnya berbentuk inovasi. Selanjutnya, inovasi itu kan mau dilaksanakan. Tentu saja kalian harus merumuskan kegiatan-kegiatan. Dalam melaksanakan inovasi itu, kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan. Oh, saya ada misalnya ada 5 kegiatan. Saya ada 10 kegiatan. Gitu ya. Nah, masing-masing kegiatan itu kalian rumuskan tahapannya. Kalian rumuskan tahapannya. Kemudian setelah rumuskan tahapannya, rumuskan juga output atau hasilnya. Rumuskan juga output atau hasilnya. Hasil dari tahapan tersebut. Apa outputnya? Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang ini. Ini yang kata saya tadi. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini, yang inilah yang kalian menguraikan penerapan dari agenda kedua. Yang mana yang mau diimplementasikan? Nilai-nilai tadi. Nilai-nilai yang saya berikan tadi. Nah, nilai-nilai tadi. Misalnya nilai berorientasi pelayanan, nilai apa gitu. Akuntabel nilai apa. Nah, itu maksudnya di sini. Maksudnya di sini. Kemudian kalian tentukan kontribusi kegiatan kalian, tahapan kegiatan ini terhadap pencapaian visi misi maupun tujuan di organisasi. Nah, karena kita di daerah sekarang, maka visi misi kita merujuk kepada visi misi pemerintahan daerah kan. Jadi misalnya di Dishub Kepayang, maka dia merujuk kepada visi misi Bupati Kepayang. Kalau Julius di Medan, maka merujuk ke visi misi Wali Kota Medan. Di kota di provinsi Julius? Kota ya? Di kota, Pak. Maka nanti merujuk ke visi misi ya Wali Kota Medan. Ya, Wali Kota Medan. Kalau misalnya Hendra Renaldi tadi Lubuk Linggau, visi misi Wali Kota Lubuk Linggau. Kemudian dan terakhir kalian menguraikan hubungan atau misalnya kegiatan kalian itu menguatkan nilai organisasi yang mana. Jadi di organisasi kita tuh ada nilai-nilai yang nilai-nilai kesepakatan yang kita terapkan. Ya, nilai-nilai kesepakatan yang kita terapkan. Nah, ada yang nilai-nilai tersebut dijadikan slogan. Ada yang dijadikan slogan. Nilai apa? Slogannya apa? Ada yang jadikan. Ada yang langsung merumuskan. Oh, nah ini kalian tanya nanti dengan mentor atau di dinasnya. Jadi misalnya kalau Julius misalnya nilai-nilai apa sih yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Medan? Nah, gitu. Kalau misalnya Wina dengan Sekar kan sama tuh. Misalnya nilai-nilai apa yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pali. Nah, kalau Dea misalnya nilai-nilai apa yang ada di Kabupaten Musirawas. Nah, itu silakan nanti ditanyakan dengan mentornya. Ya. Oke. Gitu ya.
Nah, jadi itu yang kalian buat. Jadi inilah yang akan kalian buat sebelum kalian seminar. Nanti akan dibimbing oleh saya membuat ini. Saya sebagai coach, ya, coach nanti akan membimbing pembuatan ini. Nah, jadi inilah yang kalian. Nanti ini akan jadi bentuk metrik. Akan jadi bentuk metrik, ya. Oke. Jadi ada 3 poin. Ini 3 poin, tapi nanti kita ini jelaskan lagi nanti, ya, sambil jalan saja. Jadi nanti ada 3 poin yang kalian masukkan dalam rancangan aktualisasi. Pertama, itu profil organisasi dan profil peserta. Ya. Poin pertama, profil organisasi dan profil peserta. Kemudian yang kedua, analisa masalah. Isinya identifikasi isu, penyebab masalah, dan gagasan kreatif. Dan yang ketiga, metrik kegiatan dan jadwal kegiatan, di mana isinya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, isi dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan itu dalam bentuk metrik, dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel. Isinya ini tadi isinya. Nah, ini isinya tadi. Kegiatan, tahapan kegiatan, outputnya apa, keterkaitannya substansi dengan mata pelatihan, agenda kedua apa, agenda ketiga apa, kemudian kontribusi kegiatan terhadap visi misi organisasi itu apa, kemudian kegiatan tersebut menguatkan nilai nilai apa yang ada di organisasinya. Oke. Nah, jadi 3 ini ya, jadi 3 ini. Oke. Nanti akan ada kelanjutan tentang ini. Ada kelanjutan tentang rancangannya, ya, rancangan. Jadi tugas kalian, ya, tugas kalian hari ini, ya, tugas kalian hari ini adalah kalian diminta untuk menentukan isu, ya, menentukan isu. Silakan dulu kalian, ya, tentukan isu, analisis isu. Saya minta isunya jangan kurang dari 3. Tapi jangan mentang-mentang minimal 3, kalian bikin 3 gitu ya. Iya, bervariasi lah. Ya, jangan sampai kurang dari 3, minimal 3, maksimal sebanyak-banyaknya. Ya, maksimal sebanyak-banyaknya. Itu tugas kalian. Ya, tugas kalian saya minta itu untuk nanti untuk yang ini nanti kita sambil jalan. Untuk yang ini nanti kita sambil jalan, kita mulai dari tugas yang pertama dulu. Tugas itu yang ini kita sambil jalan. Nah, yang ini. Kan waktu kita banyak nih. Kan lebih 2 minggu kita kan untuk menyusun rancangan ini lebih 2 minggu kan. Nah, yang ini nanti kita sambil jalan, nanti ya. Yang penting kalian kesini dulu. Nah, ini. Ya. Kalian saya minta untuk melakukan hari ini, melakukan kegiatan 1 ini, identifikasi isu, juga deskripsi isu. Ya. Identifikasi isu dan deskripsi isu. Nah, ya. Identifikasi isu dan deskripsi isu. Yang ini dulu saya minta kalian. Ya. Yang ini yang saya minta kalian lakukan, 2 ini. Ya. Oke. Jadi tugasnya hari ini yang tuh. Ya, kalian buat isu-isu apa saja kemudian kalian deskripsikan. Kalau misalnya 5, deskripsikan ke 5-5-nya dengan didukung oleh ini. Ya. Oke. Baik, kita masih banyak waktu, silakan untuk diskusi. Untuk yang ini nanti saja nanti kan kita akan lebih sering komunikasi kan, ya. Nah, untuk yang ini nanti yang penting kalian kerjakan yang hari ini. Ini nanti saya minta bentuknya dibuat dalam format Canva. Dibuat dalam format Canva. Dia berbentuk seperti berbentuk majalah, ya, berbentuk seperti bentuk majalah dalam format Canva. Ini dari generasi Z, kalian generasi Z, ya pastilah dekatlah dengan yang namanya teknologi itu kan. Nah, jadi nanti saya minta dibentuk Canva, ya. Oke.
Baik, silakan kita diskusi. Kita diskusi untuk memanfaatkan waktu yang ada ini, karena waktu kita masih kurang lebih 15 menit lagi. Oke, oh ya, saya catat nomor HP saya ya. Ya, ini nomor HP saya. Ketua kelompoknya siapa di sini? Di kelompok 5 ini siapa ketua kelompoknya? Sudah dipilih belum? Sudah ditentukan belum ketua kelompoknya siapa? Ya, Renaldi, Pak. Ya, Renaldi ya. Oke, nah Renaldi nanti silakan dibuat grup Coach Aril ya. Ya, nanti kita terus berdiskusi ya di dalam grup. Nah, ini nomor HP saya. Nomor WA. Jadi kita bikin grup WA ya. Oke. Oke? Sudah dicatat ya? Silakan. Renaldi langsung bikin grup ya, Renaldi. Ya, undang Ya, Pak. teman-teman. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya nanti satu-satu. Mau bertanya atau mau ditanya? Atau silakan, siapa yang mau bercerita tentang isu yang ada di organisasinya? Oke, silakan. Siapa? Saya siapkan catatan. Kalau tidak ada, saya tanya aja deh. Saya yang tanya. Ilham. Siapa? Ya. Ilham. Siap. Ilham di seksi Izin Pak, apa? izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Oh ya, Prian, silakan Prian. Siapa? Izin Pak, saya kan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahyang Pak, di bidang angkutan Pak. Izin Pak, Bidang atau kalau seksi? izin Pak, kalau saya di bidang angkutan Pak, di seksi angkutan eh, desa di luar trayek Pak. Ada nama Izin seksinya, Pak. seksi angkutan desa gitu ya? Siapa Pak? Izin Pak, itu kan angkutannya itu Pak bukan angkutan resmi yang terdaftar dengan plat kuning seperti itu Pak. Izin Pak, kalau untuk untuk isu di angkutan itu, apakah kayak penambahan trayek atau perubahan trayek gitu bisa diangkat jadi isu juga nggak Pak? Oke, sekarang saya tanya dulu. Alfrian, menurutmu isu apa yang ada di seksi angkutan desa ini, seksi angkutan ini? Apa yang pertama menurutmu? Tentang apa? Isu tentang apa? Siap, izin Pak. Angkutan-angkutan itu jalannya banyak yang tidak sesuai trayek Pak. Oke, jadi tidak sesuai trayek ya? Oke. Terus apa lagi? Siapa? Itu kan kondisi yang ada sekarang. Tadi kan saya bilang kita bercerita kondisi yang ada sekarang kan. Jadi kondisi yang ada sekarang tidak sesuai trayek. Yang diharapkan sesuai trayek kan. Siap. Ya. Yang kedua apa lagi Al? Untuk ini Pak, peminat angkutan itu masih kurang Pak. Lebih banyak angkutan itu digunakan untuk mengangkut kayak sayur-sayur dari pasar kayak gitu. Lebih banyak digunakan untuk mengangkut barang Pak daripada penumpang Pak. Oh, angkutan desa tapi bukan untuk penumpang gitu ya? Ya gitu ya? Ya Pak, siap. Banyak yang misal bawa sayur dari dusun untuk dijual ke pasar kayak gitu Pak. Bawa kambing gitu ya? Siapa? Kambingnya masuk angkutan enggak? Naik juga enggak? Jadi masuk penumpang enggak? Oke, apalagi Al?
Siap. Yang masih saya analisis baru 2 itu sih Pak. Selebihnya belum ada. Ya, cari lagi ya. Harus cepat ini, karena harus selesai ini. Ya, harus selesai hari ini. Jadi saya tunggu laporannya di WA hari ini ya. Ya, kalau kalian mungkin kalau tidak selesai hari ini, numpuk. Besok lain lagi tugasnya, besok lain lagi tugasnya, numpuk kan. Akhirnya kan ya, jadi langsung dikerjakan hari ini. Jadi 2 ya, tidak angkutan tidak sesuai trayek, kemudian angkutan desa yang tidak berfungsi ya gitu ya. Oke. Jadi lagi ya. Nah, nanti Al, kamu dapat satu isu lagi. Nanti satu isu ini kamu analisis dengan menggunakan ini tadi. USG aja ya, biar mudah. Ya, satu saja. USG, tahu kepanjangan USG? Walaupun Alfrian cowok, tetap USG Alfrian. Bukan ibu-ibu yang hamil USG ya. Iya, isunya maksudnya, isunya tetap USG. Nah, yang ini Al. Dan yang lainnya ya. Nah, yang ini. Gunakan ini. Gunakan ini saja USG. Ya. Gunakan USG. Nah. Ya. Oke, gunakan USG ini. Ya. Kemarin waktu belajar agenda 1 belajar tentang USG. Siap belajar Pak. Teknik Belajar ya. tulisan Pak. Oh iya. Udah bagus kalau udah belajar kan. Nah. Oke. Itu ya di USG. Nanti setelah USG baru nanti dapat satu isu terpilih. Dirumuskan. Jadi misalnya gini yang Aprian ya. Isu terpilihnya misalnya masih ada angkutan desa yang tidak sesuai trayek yang terpilih misalnya. Tapi ini konsultasikan dengan mentor. Baru nanti besok saya tunggu kalian menentukan penyebabnya. Penyebabnya apa? Ya. Jadi yang tadi Alprian, misalnya tadi kan masih ada masih ada angkutan desa yang tidak sesuai trayek. Nah, misal seperti itu. Ya. Maka penyebabnya apa? Penyebabnya. Lihat apakah penyebabnya dari sopir, apakah penyebabnya dari masyarakatnya, apa penyebabnya dari kita sendiri. Nah, misalnya penyebabnya, ternyata penyebabnya itu sopir sopir misalnya tidak mematuhi aturan trayek, misalnya seperti itu kan. Nah, baru dilihat penyebabnya dari dinas kamu, dari seksi angkutan. Kenapa sampai sopir itu tidak mematuhi itu? Apa yang sudah kamu lakukan selama ini untuk untuk supaya sopirnya itu patuh dengan jalur trayek Angdesnya. Seperti itu ya, Alprian ya. Oke. Ternyata misalnya selama ini kami ini belum pernah mensosialisasikan. Seperti itu. Atau kami mensosialisasikannya tapi sudah lama dan sudah itu tidak pernah sosialisasi lagi. Maka penyebabnya itu kurangnya sosialisasi apa tadi? Trayek angkutan pedesaan. Seperti itu. Nah, ya. Oke. Nah, dari penyebab-penyebab tadi apalagi? Misalnya ternyata dari apalagi yang dari kamu tentang kenapa sampai mereka melanggar aturan. Nah, atau misalnya belum diterapkannya sanksi kalau ada trayek yang melanggar aturan, melanggar Angdes yang melanggar trayek dan sebagainya. Nah, gitu. Ya. Oke. Terus itu Siap, Pak. nanti akhirnya dapat 1. Misalnya Alfrian dapat 1 ternyata setelah dianalisis melalui Fishbone dan USG ternyata penyebabnya itu kurangnya informasi. Kami tidak memberikan informasi misalnya. Kemudian dari situlah maka gagasan kreatif dari Alfriansa adalah
membuat media informasi tentang trayek angkutan pedesaan. Nah, inovasinya apa? Nah, tadi pakai Smart ASN, apakah mau menggunakan media sosial, mau membuat semacam membuat brosur misalnya, atau membuat leaflet dan sebagainya. Baru nanti buat kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan. Nah, gitu ya. Nah, pada saat kegiatan itulah memasukkan nilai-nilai di agenda kedua. Gitu. Oke? Oke. Itu kira-kira. Jadi yang saya minta hari ini adalah semuanya merumuskan isu. Semuanya merumuskan isu. Ya. Oke. Seperti ini. Bentar, saya buka ya. Saya buka dulu, nanti saya tunjukkan. Sebentar, saya cari dulu. Bisa dilihat? Kita mereview kembali ya. Sebenarnya ini kan sudah di agenda 1 kemarin sudah kan? Kita mereview kembali ya. Nah, jadi nah ini kan. Nah, setelah dapat kita langsung saja segi aja biar enggak ini ya. Nah, misalnya tadi si Alfrian tadi dapat misalnya 4 isu, maka ditulis di sini isu 1 2 3 4. Kemudian dibuat tabel ini USG-nya. Tabel USG-nya sudah belajar kemarin kan U itu apa? U. Urgensi, tingkat kedaruratan, seriousness, keseriusan dari permasalahan tersebut, growth itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia pertumbuhan. Bicara tentang dampak kalau permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan. Pengisiannya sudah paham? Gimana caranya kemarin? Sudah paham belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, dengan menggunakan apa? Skala Likert 1 sampai 5. Nanti kan yang tertinggi dapat 1. Nah, setelah itu kalian menggunakan ini saja. Satu ini aja. Gunakan fishbone untuk melihat penyebabnya. Tulang ikan. Ya. Gunakan tulang ikan. Setelah dapat tulang ikan, maka dari masing-masing penyebab ini kalian rumuskan saja alternatif penyelesaiannya apa. Baru masukkan ke sini lapisan. Ya. Oke. Baik. Sebentar. Jadi ya. Bisa dilihat ya. Jadi langkah pertama kalian itu adalah satu, kalian apa tadi? Ini tulisan Pak nih. Identifikasi isu. Itu kan? Setelah itu kalian identifikasi kalian apa? Deskripsikan isunya. Ini gimana sih nulis pakai ini? Pokoknya itu aja, deskripsi isu ya. Kita singkat saja. Deskripsi isu. Setelah deskripsi isu, maka memilih 3 isu prioritas. Caranya gimana? Menggunakan U, S, G. Maka dapatlah 1 kan? Dapat 1. Dapat 1, ini nanti kan hasilnya akan dapat 1 isu terpilih kan? Nah, dari dapat 1 isu terpilih ini, kalian mencari penyebab. Caranya gimana? Dengan menggunakan tulang ikan. Fishbone. Nah, dengan menggunakan tulang ikan, dengan menggunakan fishbone. Ya.
Oke, selanjutnya hapus dulu. Sudah ini kan? Sudah. Iya. Langkah kelimanya apa? Setelah dapat fishbone, kan nanti akan dapat beberapa penyebab dari fishbone tadi kan? Maka kalian rumuskan alter aduh gimana nulisnya ini ya? Alternatif solusi gitu ya. Nah, alternatif solusi. Nanti kan di fishbone misalnya gini, ada 4 cabang atau ada 10 cabang, maka 10 itu yang ini satu apa, untuk penyelesaian penyebab ini apa, penyebab ini apa, penyebab itu apa gitu ya. Nah, setelah dapat alternatif solusi dari fishbone misalnya ada 10 penyebab, 10 alternatif solusi, maka selanjutnya kita menggunakan tapisan. Kita ini aja, kita sepakat aja. Sebenarnya banyak sih, ada metode lain, tapi kita tapisan. Untuk apa tapisan ini? Teori tapisan untuk memilih solusi terbaik. Nah, dari sini baru nanti kita dapat inovasinya apa. Nah, inovasi. Gitu ya adik-adik ya, cara berpikirnya ya, alur pikirnya ya. Jadi, tugas kalian hari ini saya tunggu sampai malam nanti, sampai jam 12 malam. Silakan japri saja ke WA ya, japri ya. Ya, kalau di grup itu kita yang umum-umum saja. Kalau yang bersifat personal ya di japri saja. Ya, japri saya silakan tentukan isunya. Ya, tentukan isunya. Oke, yang ini nanti dulu. Yang penyebab ini nanti dulu. Nah, yang ini nanti dulu. Yang satu, yang ini juga, yang ini. Nah, baru sampai USG aja, sampai USG. Hapus dulu ya. Ya, pokoknya tugasnya itu dari identifikasi isu sampai isu prioritas. Nah, ya, dari identifikasi isu, ya, saya pikir isu sampai dengan mendapatkan isu utama atau isu prioritas. Nah, gitu aja dulu. Ya. Oke. Itu ketik boleh di Word atau di PDF, di Word saja. Nanti filenya kirimkan dengan saya biar saya buka nanti. Ya. Oke. Baru nanti saya bisa kasih masukan-masukan dan saran-saran. Jelas ya? Oke. Silakan ada lagi kalau ada mau ditanyakan. Silakan. Izin Bapak, izin Ya, silakan menyampaikan. Dea. Gimana Dea? Izin menyampaikan Bapak, mungkin kalau misalkan kami minta untuk keringanan penyerahan tugas, kira-kira bisa nggak ya Pak? Karena kebetulan masih ada beban tugas agenda 3 Pak kami untuk tugas individu dan tugas kelompoknya baru dikasih hari ini. Iya betul Pak. Udah selesai agenda 3. Iya baru dikasih hari ini Pak, Zoom tadi pagi. Oh gitu. Iya betul Pak. Ini hari apa ini? Ini hari Senin ya? Ya udah, saya tunggu paling lambat Rabu ya, Rabu pagi saya tunggu ya. Oke, saya tunggu Rabu pagi. Kita pertemuan lagi kapan? Pertemuan lagi kapan di sinkronus kita? Nanti di pertemuan lagi, ya di pertemuan berikutnya nanti saya akan membicarakan tentang mengisi metrik. Ini kenapa saya tidak tampilkan supaya kalian tidak pening. Wah banyaknya ini yang digawekan. Nah, kita kawinnya satu-satu ya. Ya, hari Sabtu nanti, nah hari Sabtu tanggal 3 Agustus ya. 3 Agustus nanti kita tentang pengisian metriknya. Ini ya. Oke, pengisian metrik 3 Agustus. Jadi di Sabtu nanti kita belajar saya akan mengajarkan tentang mengisi metriknya di hari Sabtu. Ya, jadi saya tunggu sampai hari Rabu. Maksud saya sebelum Sabtu kalian tuh sudah mantap, nggak ada yang berubah lagi. Jangan sampai nanti setelah kita masuk ngisi metrik, nah coach, saya mau rubah lagi coach, saya mau ganti isu, mau ganti gagasan, nah gitu repot kita, ngulang lagi dari nol kan. Sementara waktu terus berjalan, nah gitu, ya. Oke. Ada lagi? Oke Dea dan yang lainnya nggak apa-apa. Saya tunggu Rabu pagi.
tugas agenda 3 kapan terakhir ngumpulnya? Hari ini? Sambil kalian diskusi-diskusi mungkin dengan teman-teman ya, dengan teman sejawatnya atau dengan teman-teman seangkatannya atau teman-teman sekelompoknya. Boleh diskusi dengan teman-teman yang kelompok lain yang sama, kebetulan mungkin seksi sama, staf di seksi mana, oh sama kita dengan seksi ini. Nah, boleh nanti. Kan sudah kenal belum dengan teman-teman dari kelompok lain? Belum ya? Belum ya, nanti di klasikal ya kayaknya baru ketemu ya. Ya, tapi enggak apa-apa lah, mungkin ada satu tempat kerja gitu. Ya. Oke. Dari Benteng orang berapa deh ya? Ada berapa deh dari Benteng? Untuk golongan 2 ada 1 orang, golongan 3 1 orang, Pak. Oh gitu. Nah, mungkin bisa diskusi dengan golongan 3 itu kan. Ya, isunya apa gitu ya. Oke. Atau bisa juga nanti diskusikan dengan senior-seniornya yang sudah ikut latsar sebelumnya kan. Ya, gitu. Oke. Kayak siapa tadi Al tadi mungkin bisa diskusi dengan Zelin nanti kan yang kemarin kan yang itu kan. Ya. Oke. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita virtual classroom-nya untuk sinkronnya kita sudah dulu sampai di sini. Tapi karena saya sudah ditunjuk untuk jadi coach, ya, jadi saya bersedia. Nanti saya siap. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan di japri saja. Kalau pertanyaan bersifat umum di grup saja. Kalau yang bersifat pribadi di japri saja, enggak apa-apa. Mungkin kalian malu dengan kawan-kawan ini boleh di japri saja, ya. Ke nomor WA-nya yang saya kasihkan tadi, gitu. Oke? Oke, jadi bukan berarti selesai ini kalian, wah ini putus hubungan kita, komunikasi kita tetap jalan, ya. Panjang komunikasi kita ini, sampai dengan sekalian selesai di klasikal, tetap di klasikal ada pembimbingan juga nanti. Kemudian di seminar juga nanti, ya di seminar akhir juga. Ya, kita, ya. Oke. Sebelum saya tutup, ada lagi yang mau bertanya, mau menyampaikan? Ya. Kalau kemarin yang dari Pali, saya ada bimbing dari tapi dia di BPKAD, dari STAN, dari PKN STAN, ya, dari PKN itu. Mungkin Wine kenal ya? Coba tanya Wine. Itu ada satu bimbingan saya tuh dari situ, ya, di Pali. Atau siapa tadi yang dari siapa tuh yang Pak Lawang nih, si Muktasim, bisa tanya Fikri, bisa tanya si itu ya. Ya nanti. Ya, tanya. Ya. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, saya rasa cukup dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Komunikasi kita tetap jalan. Kalau ada kendala dalam pengerjaan tugas-tugas yang saya berikan. Kita ketemu lagi nanti di Sinkronus hari Sabtu, ya. Insya Allah nanti kita belajar tentang mengisi matrik. Nah, mengisi matrik. Kemudian mulai Senin saya minta mulai untuk menyusun rancangan yang dalam bentuk Canva, ya, yang dalam bentuk Canva, nanti ya. Oke, baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih adik-adik yang tergabung dalam kelompok 1 peserta laser angkatan 1. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama. Izin ya, coach leave ya. Siap, Coach. Siap, Coach.